Komisi 4 sudah mengusulkan pada PUPR itu harus dibikin drainase. Penerangan di Cilegon bagaimanapun harus diupayakan. Kiriman sampah dari Serang, Kabupaten Serang, dan itu juga dikenakan biaya. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Teman-teman, kali ini saya bersama anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Pak Ana Najahuddin. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lama banget gak ketemu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, Pak Ana ini saya kenal beliau dulu anggota KPU, dua periode ya Pak ya, 2 pemilu saya ngawal beliau waktu saya dulu masih tugas di Kota Cilegon. Nah, kok sekarang udah jadi dewan? Kalau dulu mah penyelenggaranya, Bapak ini sekarang jadi pesertanya ya. Gitu. Nah, Pak coba bisa dijelasin kiprah Bapak, kan saya pindah tugas tuh dari Cilegon 2008 ya. Setelah itu saya nggak dapat info soal teman-teman di Cilegon. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana kiprah Bapak tuh sampai jadi dewan, coba Pak. Saya mulai dari KPU tahun 2003. Oke. 2003 ya mengalami pemilu wali kota, pemilu gubernur gitu ya. Sampai 2008. 2008 lanjut, kemudian sampai 2013. 13 ya. 2013 ya sama juga ngalamin pemilu wali kota, pemilu gubernur ya. Kemudian juga pemilu presiden dan sebagainya biasa seperti tahun-tahun berikutnya. Dan pada tahun 2013 itu saya off dari KPU karena memang dua periode. Oh, maksimal 2 periode. 2 periode. Okay. Kemudian saya ditawari untuk masuk ke Gerindra, ke partai, ya Pak Hasbi nawarin saya, karena Pak Hasbi juga dulu sebagai PPK ya anggota dari unsur KPU juga tadinya awalnya itu. Okay. Kemudian beliau masuk ke partai Gerindra, sehingga kemudian dia terpilih menjadi anggota dewan. Nah, kemudian saya pada periode tahun 2009 tahun 14 ya, pemilu 2014 saya ikut pemilu nyalon dari Dapil 4 Partai Gerindra, tetapi belum berhasil. Dapil 4 itu Jombang Purwakarta ya? Okay. Oh, yang periode pencalonan pertama belum berhasil. Belum berhasil. Di 2019 kemarin alhamdulillah ya. 2019 saya coba lagi. Ya. Itu juga belum berhasil, tetapi alhamdulillah mungkin takdir saya di situ. Ada PAW Pak Haji Sadli, mungkin Allah menakdirkan tidak lanjut, gitu. Sehingga secara aturan bahwa saya pada urutan nomor 3 saya menggantikan Pak Haji Sadli, dan alhamdulillah sekarang saya di anggota Dewan DPRD Kota Cilegon. Oke. Untuk periode sampai 2024. Oke. Luar biasa. Dan sekarang duduk di Komisi 4 ya Pak. Komisi 4 bidangnya infrastruktur ya Pak ya. Kalau nggak salah perdagangan, pembangunan ya Pak ya. Oke. Nah, apa Pak yang menarik Pak coba di kacamata Pak Haji nih di Komisi 4 yang harus dibenahi di Kota Cilegon? Komisi 4 itu mitranya antaranya Perkim, oke. Kemudian PUPR, kemudian Disperindag, kemudian Bapeda, Kominfo, kemudian LH, kemudian Asda 2, diantaranya Barjas. Yang saya ikuti dari perkembangan itu setelah saya masuk DPR, memang tombak untuk pembangunan Cilegon antara lain adalah Perkim. Kenapa? Karena di perumahan, ya. Di perumahan dan pemukiman itu bagaimanapun harus ditata. Yang mana bahwa kita pembangunan itu kalau tidak betul-betul ditata, artinya entah itu ada rumah kumuh dan sebagainya, itu harus diselesaikan, harus dibenahi supaya kelihatan Cilegon ini betul kota baja
yang masyarakatnya makmur. Ya. Kemudian juga di PUPR. Dan di PUPR ini kemarin itu kita anggarkan bahwa tanah atau jalan-jalan yang tidak terawat itu tahun belakangan ini itu sudah kita dorong untuk bisa dibangun, diselesaikan dalam rangka apa? Dalam rangka kesejahteraan masyarakat transportasi. Ya, seperti di jalan Ciwedos itu sudah kita laksanakan. Kemudian di jalan di Kubang Laban yang tadinya banyak lubang itu sudah. Yang jalan tembus ke dalam jalan Banjarnegara itu juga kita sudah lakukan. Kemudian ada beberapa jalan-jalan yang sekarang ini diprogramkan oleh PU, itu yang disebut dengan mantri jalan. Mantri jalan, oke. Apa itu mantri jalan? Mantri jalan itu untuk mengecek jalan-jalan yang kira-kira ada kerusakan. Itu cepat dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk dapat ditambal, ditutup supaya tidak banyak, makin lama makin melebar. Oke. Cuman yang sedang dipikirkan ini dibentuk jalan seperti jalan di Ciwedos itu ya. Cuman persoalannya adalah masyarakat itu ada gorong-gorong sebelahnya itu belum diupayakan untuk dibuat, sedang rencanakan supaya masyarakat juga bisa. Kenapa? Kalau tidak cepat-cepat dibuat gorong-gorong, air hujan itu bisa juga melembab atau menggenangi di rumah-rumah masyarakat. Oh, iya. Karena si jalan lebih tinggi. Posisinya daripada lantainya rumah masyarakat. Sebelah kiri kanannya itu. Makanya harus diupayakan adanya gorong-gorong samping kiri kanan daripada jalan-jalan itu. Kemudian juga seperti di Kubang Laban. Di Kubang Laban itu juga sama. Itu kalau tidak dibetulkan, dibikin gorong-gorong, itu karena yang jalan ada irigasi itu irigasi. Kalau kita rendah dari irigasi, maka air itu akan melembab atau akan ke jalan raya itu, bisa jadi cepat rusak. Kemudian juga ketika nanti ada hujan banjir, itu akan tergenang. Jadi kita nanti diusahakan, ya Komisi 4 sudah mengusulkan pada PUPR itu harus dibikin drainase sebelah kiri dan kanannya. Kemudian juga Cilegon disebut dengan kota terang. Kita usulkan kepada Dishub untuk membuat lampu-lampu jalan. PJU. Di Kubang Laban itu belum ada PJU. Oh, gitu. Belum ada PJU dari jalan Begantungan sampai ke jalan Kubang Laban itu ke sana, itu belum ada PJU. Kondisi jalannya padahal udah bagus. Padahal udah bagus. Kita usulkan supaya ada PJU. Ya. Nah, makanya kemarin itu waktu ada rapat Banggar, kita usulkan adanya PJU. Berapa titik tuh, Pak? Kurang lebihnya? Ya, kita karena saya pengetahuan untuk berapa jarak itu, ini yang tahu kan dari yang dinas teknis ya, oke. Teknis, sehingga pada perempatan jalan yang sekarang sedang dibangun, jalan itu minimal harus ada lampu. Ya, betul. Kenapa? Karena itu jalan perempatan kayak gitu, yang sebelah kiri kanan masih sawah. Khawatir kalau gelap, bablas ke sawah itu. Masuk sawah. Kasihan kan. Kemudian juga dari Jombang, ya dari Matahari Lama, itu sampai jalan ke Banjarnegara rumah sakit itu kan tidak ada lampu PJU. Padahal itu jalan lama loh. Jalan lama, betul. Itu juga kita usulkan kepada Dishub supaya ada penerangan jalan karena sudah ramai di situ. Malam hari juga ramai di situ. Ada perumahan elit kan juga lewat situ kan, mau ke arah Pangurawi. Itu kita usulkan. Begitupun jalan seperti Cibeber. Cibeber memang masyarakat belum mau untuk dilebarkan. Tapi untuk wilayah Cikrut, Sambirata ke sana, itu masyarakat sudah bersedia untuk dilebarkan. Ya, tapi masyarakat, ya artinya kita usahakanlah itu dulu diperbaiki, nanti yang ke Cibeber berikutnya. Karena memang di situ tuh
rame jalan. Tapi di Cibeber itu Perluisan itu susah di jalan Diponegoro itu. Karena masih jalan lama dulu jalan ya, jalan Bonjol, desa ya statusnya Pak ya. Bonjol, iya. Itu yang kita sedang upayakan supaya masyarakat juga bisa ya emang tuntutan masyarakat karena mungkin lahannya sedikit, minta yang lahan sedikit itu dibebaskan semuanya. Padahal kan kita butuh hanya berapa meter. Kanan kiri berapa Pak? Ya di situ paling sekitar 4 meter ya. Jadi kiri 2, kanan 2. Iya. Butuhnya nih. Butuhnya. Warga pengennya sekalian aja rumahnya iya. semua. Oh iya, nggak bisa kan, keterbatasan anggaran juga. Oh ini kendalanya di situ Pak. Warga itu pengen sekaligus aja. Gitu. Ada sebagian seperti itu karena memang lahan perumahan mereka kecil, sedikit terbatas. Oh gitu. Dan jalan lain juga sama. Artinya ketika pembangunan Cilegon ini sudah ya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan periode yang akan datang itu lebih baik lagi. Yang jelas penerangan di Cilegon bagaimanapun harus diupayakan, terutama jalan Ayani ini itu penerangan itu harus betul-betul diperbaiki. Iya. Itu salah satu upaya antisipasi meminimalisir tindak pidana. Betul. Kan, kejahatan. Kalau gelap kan ya di situ bisa begal, khawatir ya kan ada begal. Dan itu juga hampir terjadi di KS itu di jalan Krakatau. Di jalan industrinya bukan Pak? Bukan. Iya di jalan raya, jalan besar. Di jalan besar, oke. Di yang ada kolam renang. Ke arah Ciwandannya? Enggak, yang daerah mau ke Krakatau Johnson itu. Oh iya, oke. Dari propelat propelatnya. Itu. Oh iya, propelat ya. Nah, itu kan juga sama, gelap. Penerangannya kurang maksimal lah, kurang bagus lah. Sehingga bisa jadi terjadi adanya begal. Kemudian di wilayah yang dulu namanya Krakatau Ria di KS itu, di Krakatau di propelat ya. Propelat ya. Nah, itu juga sering nongkrong anak-anak muda. Karena gelap. Khawatir menjurus ke negatif. Nah, itu. Gitu. Minuman keras, dampaknya ke kriminal. Nah, di tahun depan tapi udah dianggarkan APBD 2023. Sudah kita usulkan ya karena untuk penerangan ini kan terbentur dengan biaya. Sudah dianggarkan tapi belum terbatas kan. Ya maksudnya dicicil lah ya. Nanti di perubahan anggaran misalkan ditambah lagi gitu. Nah, tapi yang prioritas titik mana tuh Pak kira-kira Pak? Nanti yang 2023 prioritas dulu nih yang pasti itu antara masuk PCI. Masuk PCI? Ya dari tol itu. Oke. Tol ke masuk jalan Ayani itu kita berusaha supaya ada penerangan, lampu penerangannya dimaksimalkan. Kemudian kita tadi itu yang daerah-daerah yang kira-kira gelap, ya kita usulkan untuk dikasih lampu jalan. Sepakat tuh Pak, kita kan dari bayar listrik tuh biasanya ada setengahnya itu untuk PJU kan? PJU 3%. 3%. Nah itu kan harusnya bisa digunakan untuk itu. Kalau yang itu kira-kira solusinya apa tuh Pak? Yang tadi Imam Bonjol kalau nggak salah ya, karena masyarakat menolak dibebasin nggak karena setengah doang pengennya itu, apa solusi yang ditawarkan? Belum kita ya masih kita bujuk lah istilah masyarakat itu untuk mau dilebarkan, mau tanahnya itu kita diganti rugi lah. Karena kan dampaknya juga nanti ke mereka juga loh. Betul. Kalaupun sudah lebar kan nanti sisa lahan dia kan bisa dipakai sebenarnya buat tempat usaha barangkali. Betul. Gitu ya. Karena itu nanti kan jalurnya nanti ke Lingkar Selatan. Tembusnya ke JLS ya? Iya. Berapa Pak kurang lebih panjang Pak? Kisaran aja, sampai sekilo, 2 kilo? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Sampai ketemu JLS itu? JLS itu. Tapi kalau pembebasannya butuh biaya besar juga kayaknya ya Pak? Iya. Kan itu nanti tembus ke jalan Ciberko yang jembatannya sudah diperbaiki sekarang. Itu kan bisa juga akses yang ke daerah selatan juga itu.
ke sana itu Cikeray ya. Apalagi yang sampah itu apa tuh? Daerah Bendungan. Bendungan. Sana kan lewatnya situ kan ya. Artinya bukan Bagendung. Oh, Bagendung. Iya, Bendungan di sebelah sini, Bagendung. Artinya apa? Kalau jalan aksesnya lebar, bagus, kan aktivitas masyarakat juga dapat terbantu. Betul. Sehingga membantu juga kegiatan ekonomi masyarakat. Betul. Ini dampaknya sebenarnya bagus ya. Nah, ini dinas nih harusnya pinter ngerayu di masyarakat. Atau bila perlu wali kotanya langsung turun ke lapangan, ngajak masyarakat, sosialisasi. Kenapa sih nggak dibuat satu forum gitu barangkali, sosialisasi Pak, dikumpulkan masyarakat? Ya itu memang yang dilewatin pembebasan Kelurahan Cibeber ya. Itu tugasnya. Aksesnya Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber. Saya pernah juga waktu itu ada sosialisasi dari Gubernur Babel waktu itu sampai itu. Jadi petani dari itu ketika itu petani jagung. Petani jagung itu dari petani mau ke kota itu kadang-kadang stop sama Tengkulak. Karena apa? Karena transportasinya masih terbatas. Oleh waktu itu Fadlil Muhammad jadi gubernur. Akhirnya apa? Transportasi dari ujung, artinya dari hulu sampai ke hilir dibuat. Kalau dulu ke Tengkulak dengan harga murah, begitu sudah langsung ke kota, itu harganya kan beda, langsung dijual. Masyarakat sejahtera. Artinya apa? Transportasi itu utama, penting. Penting, betul. Untuk apa? Untuk kelajuan daripada perekonomian masyarakat. Masyarakatnya ekonomi maju, makmur, ya artinya itu juga untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi transportasi atau jalan-jalan itu diperbaiki dalam rangka untuk tadi itu adanya suatu kemudahan, adanya perkembangan ekonomi yang bisa bisa masyarakat sejahtera. Ya. Kalau misalkan jalan-jalan rusak, bukannya sejahtera, ada yang jatuh. Ya, iya, betul. Ada yang malah kesehatan masyarakat juga bisa berkurang. Ya, merusak kendaraannya juga. Iya, merugikan kan? Merugikan masyarakat. Ya, udah ada contohnya lah kemarin di JLS kan, kecelakaan gara-gara jalannya rusak gitu. Pak, kalau dari sekian banyak tadi mitra kerja Komisi 4, ada nggak sih yang penghasil? Ya, yang penghasil itu tadi LH. Dari apanya tuh Pak? LH itu sekarang sedang kerjasama dengan PLN dan juga nanti batu baranya, hasil sampahan olahannya itu di Indonesia Power. Ya. Ini juga sedang digalakan dan kemarin baru launching itu untuk sampah dijadikan sebagai sumber energi. Yang tadinya 30 ton per hari, sekarang ini diprediksi dan diperkirakan bisa mencapai 300 ton per hari. Itu adalah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam artian untuk sumber energi. Itu udah terjalin MOU-nya? Sudah. Dan sudah tadi kemarin launching hari Senin. Oh, hari Senin. Hari Senin launching dan itu sudah juga dihadiri oleh direktur dari Indonesia Power sama dari wali kota. Wali kota. Okay. Kemudian juga sekarang itu LH itu ada kiriman sampah dari Serang, Kabupaten Serang, dan itu juga dikenakan biaya. Oh, masuk ke Bagendung, TPA Bagendung. Iya. Itu udah jadi tuh Pak? Sudah. Sempat terjadi penolakan awalnya. Sekarang udah mulai ya Pak? Udah mulai pengiriman. Tapi memang jalurnya yang kita arahkan itu tidak melalui kota. Jalurnya dari wilayah Serang. Kabupaten Serang. Ya. Oh iya, Mancak berarti. Mancak tembus ke situ ya, betul. Berapa itu pendapatan yang bisa diambil oleh Kota Cilegon, Pak? Untuk sementara yang dari Serang ini antara 5 miliar sampai 6 per tahun. Per tahun. Kalau yang kerjasama sama Indonesia Power?
Itu masih belum muncul, belum terprediksi angka ya. Oh, kalau ini mah kan karena ada retribusi sampahnya itu ya 1 kilo sekian rupiah dikalikan berapa kubik gitu kan kalau nggak salah. Oh luar biasa juga. Itu udah tanda tangan untuk 1 tahun ke depan Pak, 2023 yang sampah Bagendung itu? Sudah. Oh luar biasa. Ini gara-gara Kota Serang nolak kemarin ya. Tarifnya nggak naik katanya, malah peluangnya diambil sama Kota Cilegon. Selain LH, dinas lain Pak? Dishub. Ya Dishub itu Pak? Ya dari pajak listrik, penerangan jalan, antara lain. Ya mungkin dari parkir dan sebagainya Dishub. Oh iya, parkir. Tapi memang ini juga sedang kita upayakan supaya ditertibkan, supaya peningkatan penghasilan daripada retribusi. Kemudian juga pada yang lainnya ya pajak lah, karena umumnya di kita ini di penghasilan itu pajak perusahaan, pajak dari rumah tangga juga sama, tanah-tanah itu, kemudian juga dari retribusi, yaitu kemudian ya dari kerjasama dengan usaha-usaha lain, dan juga dari bagi hasil dari provinsi. Oh iya, dapat dari bagi hasil pajak ya. Kalau retribusi pasar bagus nggak sih Pak sejauh ini? Sementara ini belum ya? Belum maksimal. Apa kendalanya itu Pak? Ya kendalanya ya karena yang sekarang ini terutama yang emperakan ya, makanya sedang kita tata ini, kita usulkan pada Menteri Pasar supaya ditingkatkan, karena kadang-kadang yang nyalar ini banyak. Oknum ya, nggak masuk ke retribusi, malahan oknum keliling. Harus berani ditertibkan ya Pak ya. Iya. Padahal kan kita punya petugas penarik retribusinya di UPT pasar itu kalau nggak salah. Ada ya. Kita pasar ada 3 ya. Pasar Keranggot, Kafling, Blok F, Merak. Sama. Nah sekarang sedang diupayakan di Purwakarta itu apa? Oh Purwakarta ada pasar juga Pak? Ada. Apa namanya itu? Ya kalau di Cigading pasar itu Cigading ya, tapi pasarnya istilahnya pasar tidak musiman ya? Ya bukan musiman, mingguan lah. Mingguan, nggak ada UPT-nya di sana? Belum ada. Yang ada UPT kan 3 ini kalau misalnya Merak, Keranggot, sama di Jombang. Oh. Ini pasar yang dari dulu saya suka meliput itu. Ini dari dulu nggak pernah naik Pak pendapatannya. Makanya nanti kita akan perbaiki, karena tapi kalau utama kebersihan, LH itu sudah mulai menata lah. Jadi sampah-sampah itu sudah tidak lagi banyak berserakan. Jadi makanya kita upayakan ada alat berat yang bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya sampah itu cepat diangkut, apalagi sekarang sudah banyak dibutuhkan kan gitu oleh LH yang sedang dibikinkan untuk energi itu. Jadi sekarang itu di pasar-pasar itu supaya barang-barang cepat langsung dibawa ke tempat pembuangan sampah. Bagendung. PSA. Iya. Keranggot, padahal potensinya besar itu, banyak pedagang di situ. Cuman kemarin saya ngobrol sama Pak Erik tuh, ketua komisi. Kendala lain itu salah satunya juga kondisi awning ya, itu bocor. Kalau hujan netes itu mengganggu pedagang dan merusak dagangan. Gitu. Nah, ada upaya nggak, kenapa nggak ada diperbaiki barangkali supaya si pedagang mau pindah gitu. Itu emang kendalanya penataan yang namanya masyarakat itu kadang-kadang sehari ditertibkan, 2 hari berikutnya situ balik lagi. Ya ditertibkan lagi, nanti kalau sudah tidak ada, bahasa mereka itu laler coklat.
Iya. Kalau udah nggak datang, baru dia balik lagi ya kalau datang. Tapi ngapa sih mereka budayanya gitu ya, seneng amat dagang ngemper di jalan? Kayak masyarakat juga tidak mau repot capek ke dalam. Ke dalam. Oh. Pengennya yang praktis, cepet. Ya, motor juga bisa langsung. Langsung pergi gitu mungkin kali ya. Oh. Kalau di dalam kan harus parkir segala dulu. macam. Oh, jadi mereka saling ngambil keuntungan ya, simbiosis mutualisme lah ya. Jadi masyarakat pengen gampangnya doang belanja ya kan, si pedagang ya udah di sini sama aja kok laku gitu ya. Karena mereka di atas motor juga sambil jalan bisa, begitu beli atau pesan ini langsung jalan. Tapi retribusinya keambil itu? Ada yang keliling, cuman ya tadi itu ada juga yang mungkin tidak penuh masuk kepada OPD pasar. Diduga terjadi kebocoran ya Pak ya? Harusnya misalkan nih satu hari bisa 10 juta misalkan loh ya, hanya masuk sekian juta gitu ya. Emang ini problem klasik sih, susah nertibkan masyarakat kayak gitu. Emang butuh ketegasan dan sistem menurut saya sih Pak. Sistemnya harus dibangun. Tanpa ada sistem sih mungkin susah. Nah tadi Bapak ngawalin pembicaraan soal penataan perumahan Perkim gitu. Kalau di Cilegon gimana Pak perumahan? Ada nggak yang wilayah yang sebenarnya perlu untuk diperbaikin atau direlokasi barangkali karena tidak sesuai dengan RT RW-nya barangkali? Perkim lebih cenderung itu penataan jalan. Jalan lingkungannya. Ya, jalan lingkungannya gomblok atau mungkin juga gorong-gorong perumahan. Jadi yang nanti kerjasama sama PU tentang saluran airnya itu dibuang kemana. Jadi lebih pada pembuatan drainasenya. Kemudian juga jalan konblok segala macam itu dia lebih kepada menatap lingkungan perumahannya ya Pak ya? Kemudian juga sekarang akan dilakukan perbaikan pada rumah daerah kumuh supaya agak tertib, karena Cilegon ini disebut daerah industri, masih ada juga daerah-daerah yang kumuh. Iya. Nah, maka itu program Perkim itu antara lain ada memperbaiki atau bahasanya ya, supaya program ini bisa berjalan, tidak lagi daerah-daerah kumuh. Karena bahasa logika kita mengatakan bahwa yang namanya daerah kumuh pasti negatif. Itulah kecenderungannya ya. Kecenderungan. Biasanya di pinggir rel. Biasanya loh ya. Dan biasanya itu tanahnya juga dipertanyakan bangunannya. Gitu. Nah, di Perkim itu sendiri ada program ini nggak sih Pak? RTLH? Atau bukan di Perkim Pak? Setahu saya kalau di dinas lain itu Perkim Pak, di provinsi pun kita perbaikan sudah rumah tidak layak huni itu. Ada ya Pak. Artinya maksudnya di Kota Cilegon masih ada kan yang rumah tidak layak huni gitu? Ada ya Pak ya. Malah kalau RT RH itu bukan ruang terbuka. Iya, rutilahu lah istilahnya. Rutilahu. Iya, rumah tidak layak huni. Ada. Itu bahkan kita ini untuk Perkim itu dikerjasamakan sama kelurahan. Oh gitu. Iya, jadi konsepnya nanti kelurahan yang turun untuk melakukan pendataan, ya kemudian nanti baru data dananya itu dikirimkan ke, karena mereka sudah memberikan udah memprogram siapa tenaga kerja yang melakukan perbaikan itu. Kebanyakan sekarang akan diberikan kepada kelurahan atau kecamatan. Program kerjasamanya ke sana. Jadi lebih terjangkau, lebih
pantau gitu ya, mana-mana yang harus dilakukan rutilahu. Ya karena pemerintahan terbawah kan kelurahan dan RT lah gitu. Mereka yang tahu data masyarakatnya kan, yang butuh dibantu ya. Tapi tiap tahun itu ada ya Pak ya pasti. Ada. Kalau Bapak tahu nggak nominal angkanya sih per rumah? Tadinya sekitar 15 juta per rumah. Per rumah. Sekarang naik. Kita usulkan tahun ini untuk 2023 jadi 30. Wow, mantap itu. Harus naik sih memang karena pasti material juga kan tiap tahun naik. Betul. 15 juta tahun sekarang rasanya buat renov mah belum. Kalau 30 mungkin renov masih bisa tuh, Pak. Iya. Kita usulkan 30. Iya. Cuman memang syaratnya itu kadang-kadang gini, terbentur ada ini rumah tidak layak huni. Cuman syaratnya tanahnya punya orang. Itu ternyata gitu. Dan itu merupakan apa ya, dominasinya seperti itu. Kebanyakannya gitu. Kita survei ternyata tanahnya bukan tanah dia. Dia hanya menggunakan saja. Sehingga ya Perkim nggak bisa itu. Ya, nggak bisa bantu ya. Ini sayang sekali tuh. Aturannya bisa nggak ya direvisi gitu, Pak? Iya. Tapi memang syarat mutlaknya gitu sih, harus ke tanah kepemilikan sendiri ya, gitu. Dengan kondisi bangunan yang ya boleh dibilang gubuk ya Pak ya. Itu ya. Dan posyandu sekarang tekniknya kan dirubah. Jadi kita menggunakan sampai 5 tahun. Ya tanahnya tanah dari masyarakat, digunakan dibangun sama kita, sama Pemda sampai 5 tahun. Nah kemudian setelah 5 tahun itu diberikan kepada yang punya tanah itu. Kemudian kita bisa mengontrak. Oh, sekarang begitu Pak? Jadi tidak dimiliki oleh, ya itu kan punya masyarakat juga. Iya. Berarti posyandu sekarang ini bukan punya pemerintah ya? Atau sebagian ada yang aset pemerintah? Ada aset. Ya seperti tanah wakaf. Oh, oke, wakaf. Tanah wakaf itu kebanyakan mereka gunakan untuk posyandu. Nah kalau yang tadi Bapak bilang tanahnya orang, konsepnya kayak gitu sekarang. Dibangun 5 tahun kemudian si bangunannya menjadi milik si pemilik tanah. Tetapi kita bisa memperpanjang dengan menyewa. Okay. Ya harapannya sih menyewanya tidak seperti. Iya, nggak terus-terusan ya Pak ya. Nyewa dengan harga yang tinggi. Karena itu juga sama kan demi untuk masyarakat. Kemaslahatan masyarakat, betul Pak. Iya. Saya sih tertarik sama tadi pendapatan. Selain tadi 2 tadi sampah, Bagendung dan Indonesia Power, ada nggak potensi pendapatan lain Pak yang harus digali oleh OPD? Barangkali masukan dari Bapak. Kemarin itu ada diusulkan supaya ada inovasi dari OPD itu untuk bisa menghasilkan ya. Ada inovasi, jadi seperti misalkan di sini Perkim, PUPR, Bapeda, ya info ini juga bisa ada Videotron. Oh ya, Videotron. Videotron itu juga kan bisa disewakan, itu juga menjadikan hasil. Kemudian di sub juga sama, bagaimana supaya di sub ini bisa meningkatkan pendapatan parkir. Di antaranya ya itulah pajak listrik. Listrik penerangan jalan ya. Penerangan jalan itu. Kalau Cilegon kan pendapatannya paling besar dari pelabuhan atau apa Pak? Di antaranya dari PJU. PJU ya. Penerangan jalan. Iya, kalau nggak digali kan. Ya nggak naik PAD. Ada yang ngusulkan ini. Jadi Cilegon itu investasi dengan perusahaan lain yang dievaluasi itu akan menghasilkan profit ya gitu. Jadi
apa yang perusahaan yang bisa nantinya jadi profit kita investasi. Nah, diantaranya yaitu apa ya? Kalau dengan PLN kan sudah ini ya, dengan ini ada apa? Sampah ini tidak jadikan ansih untuk batu bara itu, tapi turunannya kan pasti tidak semuanya terpakai. Itu juga bisa dijadikan sumber keuangan. Entah itu pupuk, entah itu apa namanya pengolahan yang lainnya. Iya. Itu. Jadi ada inovasi, entah bikin pupuk apa namanya masyarakat. Dipasarkan nanti Pak? Pasarkan. Dan kita sedang dengan adanya kerjasama itu akan membuat apa usaha yang dari Bagendung ini. Jadi dilegalkan jadi usaha seperti BUMN lah gitu. BUMD. Oh. Gitu. Nantinya ini akan terus berkembang ke BUMD. Iya. Cilegon punya BUMD? Udah. Itu ya BPRS. Kemudian PDPCM sama air. Air itu PDAM. Oh iya. Punya PDAM sendiri kita ya? Ada, tapi emang penghasilannya itu kan belum maksimal karena kita juga masih beli airnya itu dari. Oh, yang kantornya di Cibubur ini ya? Iya. Iya, itu PDAM itu ya? Iya. Itu mitra kerjanya komisi berapa Pak? Kalau BUMD? Tiga ya, BUMD ya. Oh ya. Kalau yang pelabuhan tuh PDPCM ya namanya? PDPCM. Oke deh. Pak, tahun depan nyalon lagi Pak? Insya Allah. Dapil masih sama? Masih sama. Ini ada suatu perkembangan tentang kesehatan. Rumah sakit Cilegon, RSUD itu, ini akan ditingkatkan menjadi 5 tingkat. Dalam rangka apa? Dalam rangka melayani masyarakat. Dan untuk apa namanya? Tadi itu supaya masyarakat kesehatannya terjamin, terjaga, dan bisa dilayani oleh pemerintah. Bahkan sekarang ini Pak Wali Kota itu sudah memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat, cukup dengan KTP, dengan syarat mereka itu sudah masuk BPJS. Cukup dengan KTP. Dan itu tidak hanya di Cilegon, kepada rumah sakit yang sudah masuk BPJS dan bekerjasama dengan Cilegon. Dan di Cilegon itu ada rumah sakit Cilegon, kemudian rumah sakit Kurnia. Oh, rumah sakit Kurnia, oke. RSKM. Tiga itu bisa pakai KTP. Pakai KTP dengan syarat tadi itu sudah masuk BPJS. Oh, kalau dia nggak punya BPJS, KTP doang nggak bisa? Bisa, tapi harus tadi itu sesuai dengan aturannya. SKTM. Dibikin tetap BPJS, tapi dengan cara waktu yang tidak terlalu lama. Oh, dibikin dulu BPJS. Nah, biasanya masyarakat tuh dia punya BPJS tapi nggak bayar iuran premi. Nah, ketika itu tetap, dia berobat nggak bisa karena itu tetap diterima, diobatin dulu ya. Jadi kalau tidak salah ya, tetap itu diterima. Ini diselesaikan pengobatannya, dan yang belum berjalan itu nanti akan dihidupkan lagi. Pemerintah yang membayar? Enggak, tetap mereka ya, bebannya tetap ke warga ya, masyarakat ya. Pemerintah mah hanya pelayanan pengobatannya yang dijaminkannya ya Pak ya. Iya. Gitu. Itu yang bangun tadi perluasan bangunan RSUD yang bangun PU atau Dinas Kesehatan? Iya, mereka ada konsultannya lah. Rumah sakit, jadi biayanya itu di rumah sakit, bukan PU. Oh, bukan di PU, langsung ke rumah sakit ya, berarti lelangnya di rumah sakit ya, karena dia udah BULD apa? Kalau rumah sakit itu bener nggak? Ya bukan dinas lah. Iya udah ngelola sendiri kan gitu ya Pak ya.
Oke deh Pak, terima kasih banyak loh udah mau datang ngisi podcastnya. Terima kasih sayang, sama-sama. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Oke teman-teman, tadi saya doanya aja mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan nanti tahun 2024 saya bisa meneruskan apa namanya jabatan ini ya Pak ya. Amin, amin. Semoga aja Pak butuh orang seperti Bapak ini, amin, Pak. Amin. Yang baik teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Pak Haji Ana. Cukup menarik gitu karena kita kenal sudah lama dan ketemu lagi di podcast ini. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.